Ya. Baik, penuntut umum dan advokat siap dimulai ya. Sidang tindak pidana korupsi dengan nomor register 147 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan dihadapkan terdakwa. Tugas menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Karena yang terdakwa ya, untuk hari ini saudara sehat? Walaupun saya siap menghadapi persidangan yang mulia, tetapi kondisi kesehatan saya masih naik turun. Kemarin saya demam 2 hari karena imunitas drop, jadi harus dibantar dari hari Selasa sampai hari Minggu. Semoga saya cuma ingin mengutarakan bahwa saya ini ingin sembuh dari penyakit saya, dan untuk itu harus dilaksanakan operasi berikutnya. Tetapi operasi itu tidak bisa dilakukan kalau saya tidak, atau akan kemungkinan gagalnya itu sangat tinggi kalau tidak dalam kondisi yang steril dengan akses perawatan. Jadi karena itu dengan segala kerendahan hati, saya ingin memohon dikabulkan permintaan kami untuk penggantian status tahanan yang mulia. Demikian, terima kasih. Baik, berarti di hari apa tadi? Selasa ya? Selasa dibantarkan lagi? Betul yang mulia. Hari Saya Selasa tanggal 14? Betul yang mulia. Selesai sidang saya langsung masuk IGD karena demam tinggi 40-41. Terus keluar dari rumah sakit? Hari Minggu kemarin. Hari Minggu tanggal 19? Betul. Gimana penuntut umum terhadap hal yang disampaikan oleh terdakwa? Baik, terima kasih yang mulia. Pertama, kami penuntut umum selalu konsisten untuk memperhatikan kesehatan terdakwa, karena agenda sidang kemarin pun setelah pemeriksaan perkaranya terdakwa tidak dibawa ke rutan, langsung ke rumah sakit, karena kita komit apa yang mulia sampaikan terkait dengan pembantaran langsung kita laksanakan, walaupun ini dan tanggung jawabnya saya selaku ketua tim langsung dibawa ke rumah sakit. Terus yang kedua, ya kami tetap menyampaikan sebagaimana surat tanggapan kami terhadap permohonan dari penasihat hukum terhadap penyakit terdakwa, bahwasanya pada prinsipnya kami pertama memperhatikan kesehatan terdakwa tanpa mengurangi untuk proses persidangan ini berjalan cepat dan lancar. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya kami serahkan pada yang mulia. Untuk dokumen terhadap itu ada siap dari rumah sakit seperti biasa? Ada nih. Ada ya, bisa diserahkan? Mohon izin untuk menambahkan. Tentang masih masalah kesehatan ya? Oke, silakan. Terima kasih Majelis Hakim yang kami hormati. Kami mengapresiasi tindakan rekan-rekan jaksa penuntut umum untuk merespon cepat ketika kami meminta pembantaran, karena memang kondisinya terdakwa memang kondisi yang harus segera diambil tindakan.
Namun mengingat kita sama-sama ingin supaya persidangan ini berjalan lancar dan sesuai dengan target yang majelis hakim harapkan, kami tetap menginginkan agar supaya bisa tuntas pengobatan dari si terdakwa ini. Karena kenapa? Karena setiap habis tindakan, ketika terdakwa ini tidak dilakukan steril terhadap pengobatannya, maka penyakitnya kembali lagi. Dan itu sudah terbukti beberapa kali dilakukan operasi, Yang Mulia. 4 kali dilakukan operasi. Sehingga tidak akan mungkin kalau misalnya operasi ini terus dilakukan, tapi dia tetap tidak steril, maka penyakitnya akan berulang-ulang dan akan membahayakan. Dengan pertimbangan kemanusiaan dan juga dengan pertimbangan kelancaran sidang, kami sekali lagi memohon kepada majelis hakim agar supaya segera memberikan keputusan agar terdakwa dapat berobat secara tuntas dengan dilakukan penangguhan penahanan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Terhadap hal-hal yang disampaikan oleh terdakwa maupun advokat ya, juga penyampaian dari penuntut umum, pada intinya majelis hakim tetap mengutamakan tentunya ya untuk kesehatan terdakwa ya. Terhadap permohonan saudara juga hari sebelumnya ini kami sudah terima juga jaminan ya, pernyataan jaminan dari beberapa orang ya, dan terhadap permohonan tersebut seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa menjadi pertimbangan juga majelis hakim ya untuk memastikan saudara bisa benar-benar sehat ya. Untuk tindakan tadi yang dimaksud kapan itu agendanya? Jadi kaitan dengan tindakan ini Yang Mulia tergantung kondisinya dari si terdakwa. Ketika sudah diyakinkan bahwa memang pasca tindakan tersebut ada sterilisasi kebaikan, maka pihak medis akan melakukannya. Karena ini akan selalu menjadi sia-sia Yang Mulia. Jadi tindakan operasi dilakukan tapi kembali lagi ke sana, sakit lagi, kambuh lagi dan akan jadi sia-sia. Dan operasi ini kalau dilakukan terus-menerus membahayakan keselamatan jiwanya seperti yang sudah disampaikan oleh dokter yang kami hadirkan di sini Yang Mulia. Ya. Terima kasih. Ini faktor lingkungan ya. Iya betul Yang Mulia. Baik ya. Terdakwa ya. Selain dari hal yang saya sampaikan oleh advokat saudara ya, terkhusus karena saudara ini ya, untuk persidangan hari ini apakah dengan mengingat kondisi saudara bisa dilanjutkan atau seperti apa? Saya siap menghadapi sidang Yang Mulia, dan kalau mohon izin untuk menekankan sekali lagi, Ya. permohonan untuk pengalihan status tahanan ini berdasarkan untuk bukan hanya agar sembuh, tetapi juga saya bisa sembuh dan tidak mengganggu proses persidangan, sehingga semua sidang saya bisa menghadapinya. Demikian Yang Mulia. Baik ya. Baik, karena sudah sampaikan dari terdakwa siap untuk menghadapi persidangan hari ini ya. Untuk proses permohonan saudara kami tetap mempertimbangkan itu ya. Nah untuk dari ini ya, untuk saksi atau ahli yang akan diajukan hari ini berapa ini? Kami mengajukan 3 saksi Yang Mulia, dan saksinya sudah siap melalui Zoom, nanti akan dipandu oleh rekan saya Kadif. Tapi Demikian sebelum ya. itu Yang Mulia, kami ingin menyampaikan bahwa kami sudah pernah menyampaikan surat kemarin. Ini kami sampaikan secara resmi lagi di persidangan sebagai bahan pertimbangan tentang mekanisme persidangan kita. Iya. Kaitan kami membuat hitungan tentang jadwal sidang kita Yang Mulia. Ini apa ini? Oh, mengenai penyelesaian ya. Sesuai dengan undang-undang tipikor. Iya, sesuai dengan yang apa disampaikan oleh Yang Mulia tentang waktu 120 harinya. Ya. Jadi perhitungan tanggal masih. Baik, silakan. Oke, terima kasih. Baik, jadi untuk saksi yang akan dihadirkan hari ini ada berapa? Baik, terima kasih Majelis. Izin menjelaskan sesuai dengan pasal 210 KUHP bahwa hari ini kami akan menghadirkan 3 orang saksi. Saksi itu semuanya saksi dari pihak Google yang pernah bekerja di Google pada tempus dan lokus dakwaan. Saksi pertama adalah Scott Bimen. Ya.
beliau adalah Presiden Google Asia Pasifik. Yang di dakwaan disebutkan ada pertemuan pada bulan Februari, kemudian ada William Lawrence dan ada Cesar Sanguta. Ini sesuai 3 nama yang dimohonkan ya? Betul. Posisi Dan di mana sekarang? beliau ada di Singapura, sekarang ada di ruang Zoom meeting yang sudah kami siapkan. Di Singapura, ketiga-tiganya di Singapura? Betul, Di tepatnya di mana itu? Ada di satu ruangan majelis yang tidak jauh dari KBRI. Ya, maksudnya tempatnya, apakah di KBRI atau di mana? Ya? Izin yang mulia, bukan di KBRI yang mulia, Di mana ini? di kantor Google-nya yang di sana, di Di Singapura. kantor? Di kantor Google yang di Singapura. Kantor Google? Iya. Oke. Ada tanggapan dari penuntut umum? Terima kasih yang mulia. Pertama kami menanggapi secara substansi prosedural dulu yang mulia. Hari ini agendanya adalah saksi meringankan dari terdakwa penasihat hukum, yaitu saksi dari Google yang informasinya merupakan warga negara Singapura yang kami mendapatkan informasi pertama penetapan pengadilan yang kami baca dan kami informasikan. Pertama itu kami belum terima secara fisiknya melalui kejaksaan, ya kan. Terus yang kedua adalah kami mengingatkan yang mulia bahwasanya hukum acara yang berlaku adalah hukum acara yang berlaku di Indonesia. Artinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang pertama adalah memang diperbolehkan keterangan saksi itu diberikan dalam keadaan melalui alat komunikasi audiovisual maupun dalam undang-undang tersebut perlu diatur dalam peraturan pemerintah. Namun di dalam Perma Nomor 4 2020 itu diatur terkait dengan pasal 11 ayat 3 huruf D menyebutkan bisa dilakukan di tempat lain. Namun di dalam penetapan tersebut tidak disebutkan tempat lain tersebut yang mulia. Yang berikutnya yang ketiga adalah karena ini mengacu pada hukum acara pidana Indonesia, tentu tata cara pemeriksaan ini juga harus diperhatikan terkait dengan pertama adalah bagaimana keterangan saksi ini harus diambil sumpah, ya kan, sebelum memberikan keterangan. Yang kedua adalah ada surat dari yang kami dapatkan dari atas Singapura menyebutkan pihak dari Authority General Singapura menyebutkan proses persidangan ini harus diawasi oleh mereka seperti itu, sehingga untuk tidak ada ketersinggungan antara kedua negara dalam hal proses persidangan ini, kami mengingatkan juga supaya proses persidangan ini tetap diawasi oleh sebagaimana permintaan dari Singapura untuk diawasi dalam proses persidangannya seperti itu. Dan ini terkait dengan akibat hubungan timbal balik nanti antara Indonesia dan Singapura. Berikutnya yang mulia, pasal 237 dan seterusnya itu juga mengingatkan tentang hubungan saksi dan terdakwa seperti itu. Dan kami mengingatkan bahwasanya hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh majelis adalah pertama kaitan dengan keterangan saksi itu harus diperhatikan terkait dengan hubungan pekerjaan, hubungan keluarga dan sebagainya. Di fakta terungkap di persidangan, saksi 3 ini ada keterikatan dengan hubungan pekerjaan dengan dakwaan kami terhadap terdakwa Nadiem Anwar Karim. Yang berikutnya adalah kami juga mengingatkan bahwasanya keterangan saksi yang diberikan dalam keadaan tidak benar itu memiliki ancaman pidana seperti itu. Dan simpulannya kami mengingatkan di dalam forum majelis hakim yang mulia ini agar majelis hakim dalam mengambil keputusannya apakah sidang ini dilanjutkan memperhatikan keberatan-keberatan kami tersebut, dan kami minta keberatan kami itu dicatat di dalam catatan persidangan bahwasanya pada prinsipnya kami menolak untuk keterangan saksi ini sebelum ada pernyataan resmi dari Singapura maupun dari kejaksaan atas kita di Singapura seperti itu yang mulia. Maksudnya dari keberatan penuntut umum berdasarkan surat apa aja tadi sampaikan? Surat apa itu? Kita berdasarkan surat dari atas kita di kejaksaan.
Bisa diperlihatkan? Dan juga ini surat disampaikan dari Otoriti Jenderal di Singapura menyebutkan bahwasanya proses persidangan ini memiliki beberapa syarat, yaitu dan salah satunya harus diawasi oleh pihak mereka seperti itu, walaupun dilaksanakan di luar KBRI seperti itu. Baik, nah terhadap penyampaian penuntut umum itu harus diawasi ya. Ini kan dari para saksi sudah siap di tempat tadi di kantor Google ya. Nah terhadap tempat lokasi para saksi yang akan diajukan oleh advokat ini, apakah dari penuntut umum sudah siap juga di sana atau seperti apa? Ini apa ini? Kami serahkan suratnya yang mulia. Nah untuk tempat dari ini apa sudah koordinasi dengan penuntut umum untuk? Tidak ada koordinasi penasihat hukum mengenai tempat yang mulia. Kami baru tahu di persidangan ini. Mohon izin menjelaskan majelis sebentar. Iya. Mungkin biar clear dulu majelis. Mohon izin yang pertama begini majelis, bahwa saksi ini kami hadirkan bukan saksi meringankan. Beliau adalah saksi fakta yang seharusnya justru di BAP. Jadi ini bukan saksi meringankan dan kami juga sepakat dengan majelis hakim bahwa tidak ada saksi meringankan di sini. Semua saksi sama. Jadi karena beliau tidak pernah, mereka ini yang disebut di dakwaan tidak pernah di BAP, tidak pernah dihadirkan, sehingga kami merasa perlu manggil mereka. Yang kedua, kami sudah berkoordinasi dengan atase, karena waktunya yang mepet, maka mereka berkomunikasi dengan Singapura. Surat itu kami sudah terima, intinya mereka tidak bermasalah, silahkan. Tetapi karena ada warga negara Singapura, mereka perlu untuk menyaksikan. Jadi kalaupun boleh, mereka minta kita menunda sehari, itu di suratnya. Nah, kalau kami berpandangan, karena kami melihat ini sedang terbuka untuk umum, mereka bisa saja melihat sekarang majelis. Tapi intinya kami sampaikan bahwa kami mencoba segala upaya untuk menghadirkan saksi-saksi yang disebutkan dalam BAP, dalam dakwaan, hanya untuk membuktikan apakah dakwaannya benar atau tidak. Dan itu jawabannya seperti itu. Mereka tidak menolak, sama sekali tidak menolak, bahkan dapat memahami keputusan kita, tapi mereka ingin agar mereka diberi waktu untuk dapat menyaksikan juga. Terima kasih majelis. Nah, terhadap koordinasi itu permintaan untuk menyaksikan, untuk hari ini siap tidak? Kami baru dapat tadi pagi majelis itu surat. Ini surat yang sama. Ini Iya. dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Betul. Singapura. Kami yang baru tahu terhormat tadi Jaksa pagi. Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Ya, kami baru Perihal- dapat tadi pagi. Ya, Tadi pagi kami dapat. permohonan fasilitas pemeriksaan saksi Richard dalam kasus Chromebook di KBRI Singapura. Izin menambahkan majelis bahwa munculnya surat itu berdasarkan dari korespondensi yang kami lakukan majelis dengan atase, karena kaitan dengan kemarin penetapan yang sudah diizinkan oleh majelis hakim yang mulia. Jadi kaitan itu karena kita ini keterbatasan waktu. Jadi mohon dipahami sekali lagi bahwa karena waktu kami terbatas, ya majelis hakim juga memberikan waktu yang cukup mepet. Sedangkan saksi-saksi ini menurut kami saksi yang penting sekali karena ini fakta, mereka mengetahui secara langsung, tapi tidak dihadirkan oleh JPU. Demi untuk keadilan maka kami hadirkan mereka. Dan kebetulan mereka semua bersedia dan sudah siap hari ini. Tentunya seperti biasa majelis hakim bahwa silakan didengar, dilihat, nanti silakan untuk diputuskan masing-masing. Terima kasih ya majelis. Sedikit tambahan yang mulia, dari ketiga saksi yang di Singapura hari ini sudah menandatangani surat kesediaan tanpa paksaan. Izin kami sampaikan ke majelis.
Thank you.
Baik, terdakwa ya, setelah majelis hakim mendengarkan kedua belah pihak, untuk ketiga saksi ini karena posisi di Singapura, kami juga majelis butuh bermusyawarah untuk mengambil sikap, juga memberikan kesempatan baik kepada penuntut umum maupun advokat untuk koordinasi dengan pihak atase atau di Singapura ya, untuk kesediaan pendampingan yang dimaksud oleh penuntut. Demikian ya, 30 menit ya. Baik, skor dimulai 30 menit dari sekarang.